Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Wit. Nah, di sini Miss Wit akan mengajak anak-anak untuk melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya dengan bab yang masih sama, bab bilangan, tapi kali ini adalah tentang operasi-operasi yang bisa kita lakukan pada bilangan bulat. Nah, anak-anak, silahkan persiapkan semua alat tulis anak-anak dan menyimak pembelajaran ini dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita capai itu adalah anak-anak mampu untuk mengidentifikasi sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Nah, kemudian memahami penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, memahami perkalian dan pembagian bilangan bulat, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Apa saja operasi yang bisa kita lakukan pada bilangan bulat? Nah, ini anak-anak ya. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan. Kemudian ada pengurangan, ada juga perkalian, dan kemudian ada pembagian. Nah, tentunya ini anak-anak sudah dapat di sekolah dasar ya. Nah, kita hanya akan melakukan penyegaran, menggali ingatan-ingatan terdalam yang terkubur di dalam sanubarian anak gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, apa saja sifat penjumlahan pada bilangan bulat? Nah, ini ya, kita tahu dia punya sifat tertutup, kemudian ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, dan ada unsur identitas. Pernah dengarkah? Nah, kalau tidak, nah kita ini ya, mungkin lupa ya. Nah, ini ya sifat tertutup. Nih, adalah hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat juga merupakan suatu bilangan bulat. Nah, bisa tulis dulu nih ya. Ini pulpennya. Kita pakai warna apa? Warna hitam kali ya. Nah, ini ya misalnya Miss punya nih penjumlahan bilangan bulat 2 ditambah 4. Nah, 2 bilangan bulat, 4 juga bilangan bulat, hasilnya berapa? Ya, dia adalah 6. 6 juga merupakan bilangan bulat. Atau, maksud punya nih, kalau bilangan bulat negatif nih ya, negatif 4 ditambah negatif 2, hasilnya iya, negatif 6. Nah, semuanya ini negatif 4 bilangan bulat ditambah dengan negatif 2, kita kasih kurung ya. Nah, ini juga bilangan bulat juga menghasilkan negatif 6 yang merupakan bilangan bulat juga. Maka untuk sifat pertama, sifat tertutup ini anak-anak ya, itu berlaku pada penjumlahan bilangan bulat gitu ya. Kita lanjut dulu, sebelumnya dihapus dulu nih, hilangkan semuanya. Hilangkan dia. Nah, lanjut, sifat komutatif. Nah, ini ya sifat komutatif. Itu adalah sifat pertukaran, nama lainnya gitu anak-anak ya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, sembarangan aja nih, nggak tahu apa nih ya. Itu berlaku sifat komutatif. Kalau A ditambah B, itu hasilnya adalah B ditambah A. Kok coba ya, misalkan Miss ambil A itu adalah 3. B itu adalah 7. Nah, bilangan bulat ya. A ditambah B. Berapa nih? A tambah B. Apakah sama dengan B tambah A? Nah, pertanyaan ya. A itu 3, B itu 7. Kita ganti ya. Nah, ini B-nya 7, ini A-nya 3. 3 tambah 7, 10. Sama dengan tetap di tengah, 7 tambah 3 juga 10 gitu ya. Nah, jadi terbukti bahwa A tambah B itu sama dengan B tambah A. Itu namanya sifat komutatif atau sifat pertukaran gitu ya. Jangan lupa dihapus dulu semuanya, hilangkan. Oke. Terus lanjutkan.
sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, ini ya, hampir mirip tapi ya serupa tapi tak sama gitu ya. Nah, ada 3 sekarang. Kita punya 3. Tadi hanya A dan B. Sekarang kita punya bilangan bulat ada 3. Ada A, ada B, ada C. Nah, ini ya. A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B. Apa yang berbeda nih? Ini kurungnya, letak kurungnya diperhatikan. Nah, di sini kurung dulu baru ditambah. Yang ini ada suatu bilangan A baru ditambahkan yang di dalam kurung. Nah, Miss ambil ya. Miss ambil A itu berapa ya? A itu 2. Nah, kita ambil contoh sederhana saja, nggak usah sulit-sulit. B itu 5. Nah, gitu misalnya. C itu berapa ya? 3. Nah, gitu ya. A tambah B. Kita ganti dulu ya. A-nya tadi 2. B-nya tadi 5. Ditambah C-nya 3. Itu sama dengan A ganti lagi jadi 2. Ditambah dalam kurung. Berapa tadi B? A5. Tambah C-nya 3. Nah, ini kalau kita kerjakan anak-anak, 2 tambah 5 itu 7. Kita harus kerjakan yang dalam kurung dulu ya. Dalam kurung dulu. Ditambah 3. Ini sama dengannya tetap di tengah. 2 dia tetap. Ditambah. Nah, ini yang dalam kurung. 5 tambah 3 berapa? 8. 7. Sama dengan dulu tulislah. 7 tambah 3. 10. 2 tambah 8. 10. Nah, untuk contoh ini menunjukkan anak-anak ya bahwa sifat asosiatif atau pengelompokan itu memang berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat. Nah ya, oke, kita lanjutkan dulu. Tentang hapus dulu semua. Kita lanjut dengan satu lagi, itu adalah unsur identitas anak-anak. Nah ini ya. Untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Nah, benda apa ini? Nah, gini ya. Misalkan Misalnya punya suatu bilangan nih. Bilangan A-nya itu adalah 8 gitu misalnya. Misalnya tambahkan 8 ditambah 0. Kan sama dengan 0 ditambah 8. Hasilnya adalah 8. Nah, ini jadi artinya ditambahkan 0, bilangan bulat itu mau ditambah dengan 0, itu akan tetap menghasilkan dirinya sendiri 8. Nah ya, sehingga si 0 ini ya anak-anak ya, adalah unsur identitas ya. Atau elemen netral, bahasa lainnya elemen netral pada penjumlahan ya. Oke, ada pertanyaan dulu anak-anak? Nah, nanti disimpan pertanyaannya ya, kita bahas ya, boleh di kolom komentar, boleh juga ya. Nah, kita lanjutkan. Yes. Nah, apa itu inverse jumlah atau lawan dari bilangan bulat? Nah, mungkin pernah dengar ya. Lawan suatu bilangan adalah bilangan yang mempunyai jarak yang sama dari 0 pada garis bilangan tapi berlawanan arah. Bahasanya berat. Kita cek dulu ini garis bilangan ya. Nah, ini ada 0. Ceritanya gini ya. Nah, Misyut mau ambil satu bilangan. Oke, Misyut suka 2. Nah, Misyut ambil 2 nih. Angka bilangan bulat 2. Bilangan bulat positif ya, 2 ya. Jaraknya 2 dari 0 itu adalah sebanyak 2 satuan. 1, 2. Nah, 2 satuan. Nah, sekarang kita cari yang berlawanan arah. Nah, tadi kan ke sini arahnya ya. Sekarang kita cari yang berlawanan arah dengan 0 sebanyak 2 satuan juga. 1, 2. Nah, itu ya. Jadi ini negatif 2. Sehingga lawan dari 2 itu adalah negatif 2. Gitu anak-anak ya. Itu lawannya. Lawan dari negatif 2 adalah 2. Nah, gitu ya. Nih. Ya, nama lainnya dari lawan tuh inverse penjumlahan. Sama anak-anak ya, sama. Ini lawan sama. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau pengurangan bilangan bulat bagaimana? Nah, ini ya. Untuk A dan B bilangan bulat berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Nah, jadi misalnya gini anak-anak ya. Nah, Misyut punya satu bilangan. Nah, kita ambil contoh. Nah,
A itu adalah 4 gitu misalnya ya. Kemudian B itu adalah, misalnya suka angka 7, oke lah. Misalnya. Sekarang berlaku. Nah, kita coba sifat 1 dulu, sifat 1. Nah, jadi sifat 1 katanya begitu ya. Katanya A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, gitu ya. Kita ganti coba. 4 dikurangi 7 itu sama dengan 4 ditambah negatif 7. Gitu ya maksudnya ya. Sama saja. Kalau anak-anak cari hasilnya ini sama. Ya, ini hasilnya berapa nih? 4 dikurangi 7. Berapa? Ayo. Cari ya sendiri. Nah, itu juga untuk sifat yang kedua. Sifat yang kedua katanya A dikurangi negatif B itu sama dengan A ditambah B. Nah, negatif ketemu negatif ini 2 kali ya. Dia jadi positif gitu. Ya. Kalau pakai contoh yang di atas tadi boleh juga. Misalnya A dikurangi negatif 7. Nah, itu jadinya A-nya 4 ya. A-nya 4. Itu jadinya 4 ditambah 7. Nah, itu sama. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Oh, nah ini ada pertanyaan nih. Apakah sifat penjumlahan pada bilangan bulat berlaku untuk pengurangan bilangan bulat? Nah, tadi penjumlahan punya sifat-sifat tuh ya. Ada yang sifat tertutup, ada asosiatif, ada komutatif, ada inverse, itu ya, atau elemen netral. Nah, apakah yang itu berlaku untuk pengurangan? Nah, coba anak-anak renungkan nanti ya, dicari ya. Nanti kita bahas ya. Boleh juga di kolom komentar kira-kira jawabannya apa, berlaku apa tidak. Ya. Oke, nah Miss lanjut. Terbang. Apakah arti dari perkalian bilangan bulat anak-anak? Nah, ini ya. Nah, M kali A itu sama dengan A tambah A tambah A tambah titik-titik. Tambah banyak sampai terakhir tambah A. Nah, itu maksudnya gini ya. Nah, misalnya punya ini. 3 kali 1 itu artinya apa? 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 3 kali. Nah, kalau 1 kali 3 bagaimana? Ya 3 kali saja satunya. Nah, ini 3 kali satunya, ini 1 kali 3-nya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ke dokter hati-hati antara 3 kali 1 dengan 1 kali 3. Kalau anak-anak ada yang jadi dokter nanti ya, jangan salah ngasihkan resep obat. Nah, itu ya. Oke, nah kita lanjut. Ya. Nah, apa saja sifat perkalian pada bilangan bulat anak-anak? Nah, ini ya. Sifat komutatif, ada sifat asosiatif, ada distributif, dan ada juga unsur identitasnya. Nah, ini ya. Kalau sifat komutatif anak-anak itu nama lainnya adalah sifat pertukaran. Nah, jadi kalau ada bilangan bulat A dan B itu berlaku sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Nah, misalkan punya A itu adalah 2, B itu adalah 3. Coba kita masukkan 2 kali 3, apakah sama hasilnya dengan 3 kali 2? Nah, 2 kali 3, 6. 3 kali 2, 6. Nah, dia berarti punya sifat yang namanya sifat komutatif atau pertukaran. Boleh ditukar-tukar artinya ya, jika dia adalah perkalian. Oke, nah kita hapus dulu, lenyapkan dia. Nah, mana dia? Oke, lanjut. Sifat asosiatif. Nah, itu sifat pengelompokan anak-anak ya. Tambah C lagi 1. Kita tulis C. Di mana tulis ya? Di sini enaknya. A sama dengan 2 gitu. B sama dengan 3. C sama dengan 4. Nah, gitu ya. Enak aja, gampang pokoknya bikin soal. Nah, A-nya diganti 2 ya. Ada di kurungnya. Nah, ini 2 kali 3
kali 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. Ini ya, kurungnya dikerjakan dulu. 2 kali 3, 6. Ini kali 4. Terus 2 kali 3 kali 4 berapa ya? Oh, 12. Nah, sama dengan tulis dulu. 6 kali 4, 24. 2 kali 12 juga sama, 24. Nah, ini ya, artinya pada perkalian. Dari contoh ini kita tunjukkan bahwa berlaku sifat asosiatif. Nah, ya. Hapus dulu lupa. Hapus dulu. Nah, lanjut. Sifat distributif atau penyebaran. Nah, ini anak-anak harus perhatikan ya, karena sifat ini nanti akan banyak kita gunakan pada pembelajaran bab aljabar nanti. Nah, ini dasarnya bab aljabar ini nanti banyak dipakai ya. Nah, ini ya, untuk bilangan bulat A, B, dan C berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Lah, kok hilang? Nah, sebentar ya, ini hilang. Ya, itunya ketinggalan. Nah, mesti tulis aja ya, sorry ya anak-anak ya. A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, gitu ya. Ini ya. A kali B, tambahnya tulis di sini, ditambah A kali C. Gitu ya, sifat distributif. Anak-anak ya. Nah, misalkan Miss punya contoh nih. Misalnya lagi ya, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Nah, ini ya. 2 kali 3 tambah 4 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah, ya, 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Nah, coba aja cek. Coba ya, kita kerjakan yang sebelah kiri dulu, ruas kiri dulu. Kalau kita normalnya kan kita ngerjakan di dalam kurung ya. 2 kali 3 tambah 4 berapa? 7 ya? 7. Terus ini artinya 2 kali 7, 14 ya. Sekarang yang kanan. 2 kali 3, 6. Ditambah 2 kali 4, 8. Nah, sama kan? 2 kali 7, 14. 6 tambah 8 juga sama 14. Nah, itu ya maksudnya sifat distributif atau penyebaran. Nah, ini ya. Boleh. Kita hapus dulu. Oke. Lanjut dengan unsur identitas. Nah, kalau tadi pada penjumlahan, anak-anak ya, unsur identitasnya itu kan adalah 0. Nah, sekarang kalau untuk perkalian anak-anak, unsur identitasnya itu adalah 1. Jadi berapapun anak-anak suatu bilangan itu anak-anak kalikan dengan 1, hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, itu ya. 3 kali 1 itu sama dengan 1 kali 3. Iya benar ya, sama dengan berapa? 3. Nah, dirinya sendiri ya. Jadi 1 itu adalah unsur identitas atau elemen netral. Ya. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan anak-anak tuliskan di kolom komentar atau dicatat dulu ya. Kita lanjutkan. Apa saja sifat pembagian pada bilangan bulat? Nah, ini. Sifat 1, jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka menghasilkan bilangan negatif. Gini anak-anak, misalnya Misut punya bilangan nih, bilangan bulat negatif. Nah, Misut ambil contoh negatif 4. Dibagi dengan bilangan bulat positif, Misut bagi saja dengan 2. 2 kan bilangan bulat positif ya. Hasilnya bilangan negatif. Berarti ini negatif. Nah, ini 4 bagi 2, 2. Gitu. Ya. Oke ya, ini sifat 1 nih. Sifat 1. Sifat 2.
Kalau dia bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif. Nah, kalau positif ya anak-anak, mana dia positif ya? Nah, 4 misalnya positif dibagi dengan negatif 2. Hasilnya bilangan negatif juga, masih negatif 2 juga. Gitu ya. Sifat 3, bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan positif. Nah, ini ya, misalnya tulis nih, negatif 4 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif katanya jadi positif. Jadi cukup ditulis 2 saja. Ya. Nih, mudah-mudahan bisa dipahami dan diingat ya. Sering anak-anak tanyakan ini. Sering lupa ingatan. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir anak-anak. Bagaimana menyelesaikan operasi hitung campuran pada bilangan bulat teroret? Nah, contohnya seperti ini. Ini ya, banyak ini ya. Wih. Baru lihat sudah serem, menjijikkan. Nah, tapi kalau kita lihat yang panjang ini anak-anak, kita ada langkah-langkahnya. Itu ada aturannya, ada syarat yang harus dilakukan. Barangkali anak-anak lupa ya. Nah, ini harus diingatkan. 1. Perhitungan di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini jelas ya. Ini ada yang isi tanda kurung nggak? Nah, ada ya. Ini 1, ini tanda kurung 1. Ini juga tanda kurung lagi 1. Nah, jadi kita kerjakan lebih dulu. Nah, kita kerjain aja dulu. 8 tambah negatif 3 kali 4 berapa? Negatif kali positif itu negatif ya, negatif 12. Dikurangi negatif 6 bagi 3 berapa? Bilangan negatif bagi bilangan positif hasilnya bilangan negatif. 6 bagi 3 2. Kasih kurung lah. Soalnya nggak elok kelihatan tanda-tanda itu nempel-nempel sama-sama ya. Sama dengan di depannya. Nah, ini karena ada banyak tanda yang menjijikkan ini anak-anak. Ini sering membuat kita salah perhitungan ya anak-anak ya. Sering membuat kita salah perhitungan. Maka kita ginikan dia. Kita hilangkan dulu tandanya ya anak-anak ya. 8 dikurangi 12. Nah, kalau tambah ketemu kurang luruh ya jadi kurang. Kurang ketemu kurang jadi tambah. Nah, itu ya. Tambah 2. Terus apalagi? Perkalian dan pembagian setingkat, penjumlahan dan pengurangan setingkat, operasi hitung yang setingkat dikerjakan secara berurutan dari kiri. Nah, ini ya. Ini ada kurang, ini ada tambah. Nah, kebetulan nggak ada kalinya ya. Hanya ada kurang sama tambah. Apakah dia kedudukannya sama? Iya, kedudukannya sama nih ya. Nah, ini ya sama-sama rakyat jelata ini. Negatif sama positif. Nah, penjumlahan dan pengurangan dia sama kedudukannya ya. Sehingga yang mana dikerjakan dulu? Yang sebelah kiri. Jadi ini mesti anak-anak kerjakan lebih dahulu. Ini ya. 8 dikurangi 12 berapa? Negatif 4, Miss. Tambah 2. Miss nggak elok nih jauh-jauhan, Miss. Ya nggak apa-apa. Untuk mengingatkan kita. Itu ya. Sama dengan, ini sebenarnya sudah selesai ya. Sudah selesai. Berapa hasilnya nih? Negatif 4 tambah 2? Iya, negatif 2. Ya. Tapi ada lagi satu. Yang syaratnya ada lagi satu. Nah, perkalian kalau tadi ini soalnya kebetulan tidak ada perkalian anak-anak ya. Nah, tapi di sini ada perkalian dan pembagian itu lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau nanti ada perkalian dan pembagian di sini, yang anak-anak kerjakan ya mesti perkalian atau pembagian dulu, baru nanti mencari penjumlahan dan pengurangan. Itu ya. Nah, semoga anak-anak nanti ingat ya. Itu. Oke, mesti lanjutkan. Nah, ini sudah selesai nih materi kita hari ini. Kita lanjutkan dengan latihan soal anak-anak ya. Nah, latihan soal. Nah, untuk anak-anakku di SMP Widyatmika, silahkan nanti anak-anak mengerjakan ini ya, evaluasi mandiri yang mesti tulis di sini. Udah banyak banget. Oh, enggak, sudah cukup ya. Sebelum terima kasih, sorry. Nah, ini ya. Ada ini ya. Evaluasi mandiri 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10. Hanya ada beberapa soal ini sebenarnya ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 soal. Silahkan anak-anak kerjakan di buku latihan, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom anak-anak ya. Semoga video ini membantu banyak anak-anak belajar dari rumah ya, tidak hanya anak-anak SD SMP Widyadika, tapi juga seluruh anak-anak di Indonesia yang sedang belajar dari rumah ya. Jika ada pertanyaan silahkan, nanti Miss Sweet bantu untuk menjawab. Oke, kalau sudah, nah kita kembali lanjut. Iya, terima kasih yang terakhir ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak ya video ini sampai terakhir. Oke, silahkan diamalkan dan diterapkan ya. Sampai jumpa.